Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata arshi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita lanjutkan perbincangan bersama tafsir Al-Munir surah Al-Kautsar. Mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi habis surah Al-Kautsar biiznillahi ta'ala. Alangkah indahnya hidup bersama Al-Quran. Alangkah indahnya hidup bersama tafsir. Alangkah indahnya hidup bersama ulama. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Subhanallah, tafsir Al-Munir yang ramai membacanya di seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan beliau dilapangkan dalam kubur. Ya Allah, lapangkanlah Prof ini dalam kuburnya ya Allah, dan himpunkanlah kami bersamanya nanti di bawah panji tafsir Al-Munir dari kemudian. Tidak mustahil nanti di hari kiamat ada namanya kumpulan pencinta tafsir Al-Munir. Bayangkan, Prof Wahbah Zuhaili ini ulama terbesar yang dikenal seluruh dunia, berapa orang gurunya yang hebat-hebat. Mungkin nanti kita berimpun bersamanya, bersama guru-gurunya. Subhanallah. Kita masih halaman 438 hadis yang membicarakan tentang fashalli li rabbika wanhar. Wanhar itu perintah menyuruh berkorban. Di sini ada hadis Ibnu Katsir mengatakan bahwa perintah menyembelih itu sebenarnya ialah menyembelih binatang karena beribadat. Selaras dengan hadis Al-Barra bin Azib, menurut Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qabla as-salah fala nusukalah." Siapa yang bersolat seperti sembahyang yang dilakukan oleh Rasulullah dan menyembelih korban seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, katanya sesungguhnya mereka memperoleh ganjaran pahala korban. Dan siapa yang menyembelih korban sebelum sholat, bukan sesudah sholat ya, maka tidak dikiralah itu sebagai korban, mungkin sedekah biasa saja. Lalu Abu Bardah bin Dinar bangun dan bertanya kepada Rasulullah. Dia bangkit bertanya, apa katanya? Ya Rasulullah, aku tadi menyembelih kambing sebelum mengerjakan salat, dan aku mengetahui hari ini adalah hari orang gemar daging korban. Nabi menjelaskan, kambing kamu itu adalah kambing daging, bukan korban. Beliau menjelaskan lagi, si Abu Bardah, maksudnya ini Abu Bardah menyatakan lagi, saya ada lagi seekor unta yang sangat saya sayang berbanding dengan kambing tadi, katanya. Sekiranya disembelih untuk korban, apakah itu boleh memenuhi tujuan korban untukku? Ia boleh memenuhi tujuan korban untuk dirimu sahaja dan tidak untuk orang lain selepas kamu, kata Rasulullah SAW. Semangatnya orang tu ya, sebelum sholat dia menyembelih, lepas sholat dia menyembelih lagi. Hebatnya orang dulu. Ibnu Jarir mentafsirkan ayat ini dengan berkata, Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari ini yang ulama tersohor juga, pendapat yang tepat ialah pendapat yang mengatakan makna ayat tersebut, hendaklah kamu jadikan semua ibadat salat kamu penuh ikhlas untuk Allah, bukan hanya untuk orang lain. Fashalli li rabbik, itu maksudnya tujuan salat kamu hanyalah untuk Allah sahaja. Begitu juga binatang sembelihan, jadikanlah ianya hanya untuk Allah sebagai tanda kesyukuran terhadap nikmat yang dikurniakan Allah, serta penghormatan dan karunia kebaikan yang tidak ada tolok bandingnya dari Allah kepada engkau, wahai Muhammad. Itu maksudnya. Perintah ini, ibadat ini, penghargaan Allah kepada Rasulullah SAW. Firman Allah yang bermaksud, inna syani'aka huwal abtar.
Sesungguhnya orang yang membenci kamu, itulah yang terputus. Ayat 3 surah Al-Kautsar ya, ayat yang terakhir. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau wahai Muhammad dan benci kepada apa yang dibawa olehmu seperti bimbingan, hidayah, kebenaran, dalil yang pasti, cahaya yang terang benderang, merekalah yang terputus daripada kebaikan dunia akhirat. Di mana mereka tidak meninggalkan apa-apa rekaman sejarah untuk diingat selepas kematiannya. Ini merupakan jawaban kepada dakwaan yang dikemukakan oleh setengah orang musyrikin seperti Al-As bin Wa'il terhadap Rasulullah setelah kematian putranya Abdullah. Sesungguhnya beliau telah terputus bakanya, kata musuh Rasulullah. Sebenarnya yang terputus itu musuh-musuh Nabi. Karena mereka bila mereka meninggal, habislah sejarahnya. Kalau Rasulullah dan sahabat orang saleh bila mereka meninggal, oh, jasanya akan dikenang, akan diceritakan, akan jadi buah mulut, akan jadi panduan dan ikutan umat sepanjang zaman. Ini juga adalah pendapat Ibnu Abbas, Muqatil, Al-Kalbi, dan kebanyakan ahli tafsir. Orang yang terputus abtar, inna syani'aka huwal abtar, dalam ayat itu, orang yang terputus dari kalangan lelaki adalah orang yang tidak mempunyai anak lelaki. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Pendek kata, pulangan paku buah keras. Allah ini ditujukan kepada semua orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang-orang yang disebut dalam sejarah ini berkenaan dengan sebab turunnya ayat, termasuk jugalah orang-orang lain. Al-Hasan Al-Basri pula mengatakan orang-orang yang musyrikin mengatakan maksud abtar itu ialah orang yang hajatnya tidak sampai, gagal mencapai maksud. Sebab itu Allah terangkan musuh baginda yang gagal mencapai maksud mereka. Yang terputus itu, yang tercantas itu adalah musuh Rasulullah SAW. Orang yang bila dia meninggal habis sejarahnya, tutup sejarahnya. Malah mereka dikenang dan diingat dengan ingatan yang tak baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan halaman 439 di bawah subtopik pedoman hidup dan hukum hakam. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nasi ajma'in. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nasi ajma'in. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nasi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, nawwarallahu qulubakum, inni uhibbukum fillah, astaudiukumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.